Om Swastiastu. Halo semuanya. Kami perwakilan dari SD Negeri 33 Losa akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya JJ sebagai Bawang Putih. Saya Sri Novita sebagai narator. Saya Edi sebagai Bawang Merah. Saya Gia sebagai ibu tiri. Saya Yunita sebagai burung kutilang. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Bawang Putih bersama ibu tirinya dan saudara tirinya Bawang Merah. Sejak ibunya meninggal, Bawang Putih hidup dengan penuh kesabaran di bawah perlakuan buruk ibu tirinya. Aduh, cucian hari ini banyak sekali. Tapi aku harus tetap rajin agar pekerjaanku selesai sebelum sore. Lambat sekali kau. Kalau saja sore ini cucian belum juga kering, jangan harap kau bisa makan malam. Ibu, lihat aja bu, tangannya aja kasar kayak batu. Dia emang pantas jadi pembantu cuma ini. Suatu hari, ketika Bawang Putih mencuci di sungai, kain kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa arus. Di puncak gunung cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari. Lili, lili, lili. Itu kan kain kesayangan ibu. Jika aku pulang tanpa kain itu, ibu pasti sangat marah. Aku harus mencarinya. Setelah berusaha mencari kain yang hilang, Bawang Putih tetap tidak menemukannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke rumah tanpa membawa kain kesayangan ibu tiri. Ibu, Bu, aku telah pulang, Bu. Maafkan aku, Bu. Kain kesayanganmu hanyut terbawa di sungai. Aku sudah mencoba mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Apa? Hanyut? Kamu kan tahu itu kain kesayangan ibu. Kalau begitu cepat kembali ke sungai dan jangan pulang sebelum kain itu ditemukan. Baik, Bu. Aku akan mencarinya lagi. Bawang Putih kembali ke sungai untuk mencari kain kesayangan ibu tiri. Sesampainya di sungai, Bawang Putih terus mencari kain tersebut sampai ia kelelahan karena menahan lapar. Ia menangis seperti sungai. Dalam hati, ia berdoa kepada Tuhan agar ada yang membantunya menemukan kain tersebut. Kemudian terdengarlah suara burung yang mendekatinya sambil berkata, Hai Bawang Putih, mengapa engkau menangis? Wah, burung bisa bicara ya. Aku menangis karena kain kesayangan ibuku hanyut. Aku sudah mencoba mencarinya, tapi aku tidak menemukannya. Jangan bersedih Bawang Putih, aku melihat kainmu tersangkut di batu besar di ujung sungai. Terima kasih Bu, tapi aku sangat kelelahan, perutku lapar, dan tanganku terluka akibat terkena batu. Kau berarti yang tulus Bawang Putih, aku akan menolongmu. Kemudian burung terbang dan mengambil kain yang tersangkut di batu besar, lalu memberikannya kepada Bawang Putih. Karena kebaikan hati dan ketulusannya, burung itu yang memberikan hadiah kepada Bawang Putih dengan cara mematuk bagian tubuh Bawang Putih. Setiap kali burung itu mematuk bagian tubuh Bawang Putih, muncullah butiran permata dan perhiasan dari emas yang berkilau.
Indah sekali. Ini hadiah dari kebaikan hatiku, burung. Benar, bawang putih. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Kebaikanmu akan selalu membawa keajaiban. Kemudian, bawang putih pulang, membawa kain yang hanyut dan juga perhiasan dari emas yang dia dapatkan dari hadiah burung putih. Ibu, Bu, aku telah pulang, Bu. Lihatlah, aku telah menemukan kain kesayanganmu. Aku juga mendapatkan perhiasan dari burung kutilang yang telah menolongku di sungai. Apa? Burung itu memberimu perhiasan? Bawang merah! Bawang merah! Aduh, ibu apa sih? Sekarang cepat kamu pergi ke sungai dan pura-puralah kehilangan kain, lalu minta perhiasan yang lebih banyak. Aduh, ibu, itu mah gampang, ibu. Kalau saja bawang putih bisa, aku pasti bisa dapat yang lebih banyak. Aduh, aku buang kemana ya? Apa aku buang di sini aja? Sekarang aku harus cari burung kutilang itu. Burung itu kemana sih? Dari tadi gak ketemu-ketemu. Siapa kau anak manis? Aku bawang merah. Cepat berikan aku permata seperti bawang putih. Aku tak mau repot membantu siapapun. Kau tidak jujur, bawang merah. Keajaiban tidak datang dari hati yang sombong dan serakah. Pokoknya terserah. Cepat berikan aku permata. Namun kali ini, ketika burung kutilang mematuk bagian tubuh bawang merah, bukan permata yang keluar, melainkan ular dan kala jengking berbisa. Bawang merah segera berlarian ke rumah untuk meminta pertolongan kepada ibunya. Ibu! Ibu! Astaga! Apa yang terjadi padamu, anakku? Aku bertemu dengan burung kutilang, ibu. Dia memataku, tapi bukan permataku. Walaupun kalau jengking dan ular yang berbisa ini. Astaga! Ibu tiri dan bawang putih segera menolong bawang merah. Dari kejadian tersebut, bawang merah dan ibu tiri menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada bawang putih yang selalu diperlakukan tidak adil. Maafkan kami, bawang putih. Kami iri dan jahat kepadamu. Ya ibu, aku telah memaafkanmu. Mulai sekarang kita harus hidup rukun dan saling menyayangi. Ingatlah selalu, kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Aku juga, bawang putih. Aku telah jahat selama ini kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan seperti dirimu. Aku akan menjadi anak yang rajin. Ya bawang merah, kita sesama saudara harus saling memaafkan. Ingatlah, keindahan sejati ada pada hati yang tulus. Sejak saat itu, bawang merah dan ibu tiri berubah menjadi orang yang baik. Mereka hidup rukun dan bahagia bersama sebagai keluarga yang utuh. Pesan moral dari dongeng kami adalah kebaikan, ketulusan, Dan kerja keras akan membawa kebahagiaan. Sedangkan iri hati dan keserakahan akan membawa malapetaka. Dari cerita kita belajar, dari bahasa kita berkarya. Demikianlah dongeng dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.